Shalom saudara. Shalom. Gimana nih kabarnya seminggu ini? Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Sekarang mari kita bersorak-sorak dengan memujikan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saudara, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita puji dan sembah namanya dengan menyanyikan lagu Kau Tetap Allah.
segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
kepada hambanya dipersilahkan. Selamat malam teman-teman pemuda dan remaja GKJ Nusuan yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita persiapkan diri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu, sehingga Engkau telah menjadikan kami, remaja dan pemuda, yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada malam hari ini, kami akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 akan saya bacakan nats pada malam hari ini, yaitu ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Demikianlah firman Tuhan, terberkatilah kita yang merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman GKJ Nusuan yang terkasih, saat orang berjalan, lalu dia tersandung, berarti ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Entah itu batu, atau gundukan tanah, atau kerikil, atau apapun yang lain. Akibatnya, orang yang sedang berjalan bisa terjatuh. Nah, terkadang di dalam hidup ini kita bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa saja membuat orang lain terjatuh. Nah, hal tersebut dapat terjadi apabila kita hidup dengan tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Teman-teman, demikian juga yang sedang Paulus coba ingatkan kepada kita malam hari ini melalui suratnya kepada jemaatnya di Korintus. Teman-teman terkasih, bacaan kita malam hari ini menceritakan soal persembahan berhala. Jadi pada waktu itu jemaat Kristen, jemaat Yesus yang berada di Korintus hidup berdampingan dengan orang-orang pagan atau para penyembah-penyembah berhala. Mereka menyembah para dewa-dewa Yunani. Nah, sama halnya seperti bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, maka orang-orang pagan ini juga punya ritual untuk memberikan persembahan kepada para dewa dalam bentuk daging. Mereka, para penyembah berhala ini biasanya membagi dagingnya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu untuk menghormati para dewa dengan cara dibakar di altar. Lalu bagian yang kedua diberikan untuk jemaat yang ada di kuil pada saat itu juga. Jadi mereka akan makan bersama-sama daging persembahan itu. Lalu yang ketiga diberikan untuk para pendeta. Nah, kalau para pendeta ini tidak mau dengan daging yang diberikan kepada mereka, para pendeta ini bisa menjualnya di pasar daging. Dan inilah yang menjadi masalah untuk para jemaat Kristen. Kenapa? Sebab pada waktu itu, menanggapi realitas bahwa di pasar daging itu daging sudah tercampur antara daging persembahan berhala dan daging yang memang untuk dikonsumsi. Jadi jemaat Kristen terbagi menjadi 2 bagian. Sebagian mereka berpendapat bahwa ya it's okay, nggak apa-apa makan daging persembahan berhala. Mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka merasa mereka punya pengetahuan bahwa tidak ada berhala dan tidak ada Allah lain. Kita bisa lihat itu di ayat yang keempat. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sehingga mereka tidak mempermasalahkan makan daging kurban berhala atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah orang-orang yang memilih untuk tidak makan daging. Kenapa mereka tidak mau makan daging?
Karena mereka percaya bahwa daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu adalah daging yang najis. Oleh karena itu mereka tidak makan, karena saat mereka makan mereka juga akan dinajiskan. Teman-teman yang terkasih, mereka yang tidak makan daging ini adalah golongan yang disebut Paulus sebagai orang-orang yang memiliki hati nurani lemah. Paulus tidak saat mengatakan bahwa hati nurani mereka lemah, Paulus tidak hendak untuk merendahkan mereka atau apapun. Akan tetapi Paulus hendak menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena hati mereka lemah, oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada mereka yang berpengetahuan tadi, kalau jangan sampai mereka menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah hati. Kenapa sih orang yang berpengetahuan bisa menjadikan batu sandungan bagi orang yang lemah hati? Memang Paulus katakan, gak ada untungnya sih kalau kita makan atau enggak. Jadi kalau kita makan, gak ada untungnya. Tapi kalau kita nggak makan, juga tidak ada ruginya. Sebab makanan tidak akan membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Paulus katakan di ayat yang ke-8. Akan tetapi, Paulus coba ingatkan, kalau yang lemah hati ini bisa saja berdosa karena mereka dikuatkan untuk makan daging berhala. Betapa tidak? Mereka sudah punya prinsip untuk tidak makan daging berhala karena mereka percaya bahwa daging itu dipersembahkan kepada Allah lain. Sedangkan bagaimana jika mereka melihat teman-temannya sesama Kristen, mereka makan bersama teman-teman dengan orang-orang di kuil berhala, lalu orang-orang yang lemah hatinya ini dikuatkan untuk juga ikut makan bersama-sama dengan mereka. Bukankah akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah hati? Dan baik yang berpengetahuan tadi kata Paulus, dan baik yang lemah hatinya, mereka sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, dari peristiwa ini kita dapat belajar untuk sangat berhati-hati dengan pengetahuan yang kita punya. Sebab seperti di awal Paulus telah katakan bahwa pengetahuan mengarahkan kita pada sikap yang sombong. Kesombongan yang dimaksud di sini adalah sikap saat kita tidak bisa menghargai orang lain. Sikap di mana kita tidak sadar bahwa tidak semua orang punya pemahaman yang sama dengan kita. Kita harus sadar bahwa setiap orang punya konteksnya masing-masing. Setiap orang dapat dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda. Entah itu agama, kepercayaan, suku, adat istiadat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu setiap orang punya pedomannya sendiri dalam menentukan segala sesuatu. Kita bisa saja menjadi sangat idealis dengan segala pengetahuan yang kita miliki. Tapi ternyata, bagaimana saat pemahaman yang kita miliki itu berbeda dengan orang lain? Apakah kita akan memaksakan pendapat kita? Dan karena kita tidak cocok misalnya dengan pendapat orang itu, kita merasa diri benar, dan kita tetap memaksa untuk melakukannya sesuai dengan pengetahuan kita? Teman-teman, kalau kita melakukan itu, maka kita disebut sebagai orang yang sangat tidak bijaksana. Kalau demikian, bukankah kita malah menjadi sama dengan orang-orang yang makan daging berhala tadi? Nah, teman-teman yang terkasih, pada dasarnya pengetahuan itu baik. Carilah pengetahuan apapun itu. Sekarang teknologi sudah sangat membantu kita dalam mencari pengetahuan apapun itu. Tetapi alangkah lebih bijaksana kalau pengetahuan yang kita punya ini juga didasarkan atas dasar kasih. Supaya pengetahuan kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya kita tidak menjadi remaja dan pemuda yang maunya menang sendiri dan tidak mau mengalah, karena kita merasa benar atas pengetahuan kita. Untuk itu, marilah kita coba
menjadi remaja pemuda yang memiliki sikap dan pikiran yang terbuka. Teman-teman, semakin banyak pengetahuan yang kita punya, bukan berarti kita semakin tertutup dan menganggap orang lain itu salah. Akan tetapi, semakin banyak pengetahuan yang kita punya, maka kita harus semakin terbuka dan mau menerima segala sesuatu, segala hal, termasuk pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan kita. Misalnya selama ini kita menganggap A itu salah. Akan tetapi mari kita coba lihat, kita pahami bagaimana konteks kehidupan A, apa yang mempengaruhinya untuk dapat berpikir seperti itu, dan lain sebagainya. Cobalah bangun komunikasi yang baik, entah itu terhadap teman kalian, terhadap saudara kalian, terhadap pasangan kalian, ataupun terhadap orang tua kalian. Maka kita dapat melakukan sikap yang lebih bijak terhadap pengetahuan yang kita punya, tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Ataupun, yang lebih parahnya lagi, kita juga menghindari untuk mengarahkan orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena dengan demikian, kalau kita sampai menjadi batu sandungan untuk orang lain, maka kita telah berdosa di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Tuhan dapat menguatkan kita saat teduh untuk kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sapaan-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau dapat kuatkan kami, supaya meskipun kami memiliki pengetahuan yang sangat luas, tetapi Engkau dapat merendahkan hati kami, supaya kami tidak menjadi sombong, sehingga kami dapat hidup dengan lebih bijaksana, sehingga Tuhan, kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan demikian, kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, lebih memperhatikan mereka, lebih mau mendengarkan mereka, sehingga mereka tidak tersakiti atas perbuatan kami, atau sehingga mereka tidak diarahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik karena perbuatan kami. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau sertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan kepada pengurus terdekat dengan memujikan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita mengaku iman kita dengan menaikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Saat ini mari kita berdoa yang memanjatkan syukur kita. Saya pimpin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu selama ini saat kami beribadah online Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membawa puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami Tuhan yang telah kami kumpulkan tadi. Berkatilah persembahan kami Tuhan supaya dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga, dan berarti juga tangan-tangan yang mengelola persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik. Dan Tuhan, saat ini kami akan berdoa bagi bangsa dengan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini terlanda beberapa bencana Tuhan dan pandemi COVID-19 Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan supaya bangsa kami dapat menghadapi ini semua, supaya pemerintahannya dapat menangani dengan baik dan dari pusat maupun daerah-daerahnya Tuhan, supaya bangsa ini menjadi kondusif kembali, dapat beraktivitas kembali dengan normal Tuhan. Berkatilah para tenaga kerja juga dan tenaga kesehatan Tuhan, berkatilah mereka supaya dapat menghadapi pandemi ini dengan lancar Tuhan dan tanpa kurang suatu apapun juga. Terima kasih ya Bapak, dan berkatilah setiap kami rakyat-rakyatnya bangsa Indonesia supaya kami dapat mendukung segala program kerja dari pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan berdoa bagi keluarga kami ya Bapak, baik keluarga inti maupun keluarga besar kami Tuhan. Berkatilah mereka, lindungi dan segala mereka Tuhan, dan berikanlah kesehatan bagi mereka pula Tuhan, dan bimbing mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sekolah kami Tuhan, jalannya sekolah kami walaupun saat ini masih berjalan pembelajaran daring Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat selalu mengikuti pembelajaran dengan baik, dan berkatilah guru, staf, karyawan, juga kepala sekolah kami Tuhan supaya dapat mengkondisikan kondisi pembelajaran ini dengan baik Tuhan, dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, supaya apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa bagi gereja kami, GKJ Nusuan ini ya Bapa. Berkatilah gereja kami Tuhan, kuduskanlah gereja kami, berkatilah pendeta, majelis, pokja-pokja, dan jemaat-jemaat kami Tuhan, supaya dalam kondisi yang tidak memungkinkan ini untuk melaksanakan ibadah offline, imannya dapat terus bertumbuh ke dalam-Mu saja ya Bapa, dan supaya dapat melaksanakan ibadah online dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Juga berkati Tuhan bagi Genus TK ini Tuhan, berkatilah kami, berkatilah seluruh jalannya ibadah, juga berkatilah setiap dari kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan setiap kewajiban kami dengan baik, dan kami dapat menjalankan program kerja kami dengan baik ya Bapa, dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, tak terasa ya, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa nantikan ibadah selanjutnya di channel Dekat Jinsuan, dan sampai jumpa besok ibadah selanjutnya. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.